Jadi pengen cepat wali dengan istri yang tidak baik. Makanya kalau mau cepat jadi wali, cari istri yang jelek, wajahnya jelek sifatnya, cepat jadi walinya. Kalau mau cepat jadi wali, cari istri yang jelek, wajahnya jelek sifatnya, cepat jadi walinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, kita akan simak dua video seorang Habib yang mana menjelaskan konsep perwalian. Dan berani kita katakan bahwa ceramah ini murni asal jeplak, teman-teman ya. Asal ngomong, nggak tahu ini dapat dari mana ya, di ayat mana, di hadis mana, kemudian di kitab para ulama yang mana. Habib ini menjelaskan ada satu jalan pintas untuk mudah mencapai derajat kewalian, yaitu menikahi wanita yang buruk rupa ya, yang berparas jelek, kemudian yang memiliki sifat-sifat buruknya. Alasannya sederhana, untuk bisa melatih kesabaran, keikhlasan, dan tidak cinta atau tidak diperbudak oleh dunia. Ini kan murni asal jeplak, teman-teman ya. Nggak ada konsep perwalian seperti itu. Konsep perwalian itu berhubungan dengan amal soleh. Baik, kita simak dulu videonya, teman-teman. Ini video pertama. Wali-wali para ulama yang tahu itu, dia itu justru dia ketika dia kawin cari yang jelek mukanya sama yang jelek sifatnya. Kenapa? Dua hal yang dicari. Yang pertama, supaya melatih dirinya. Yang kedua, supaya dia itu tidak condong kepada dunia. Kalau sudah istrinya jelek kan susah kita mau tidur sama dia. Paling sesekali saja kan gitu. Nah itu maksudnya, tujuannya seperti itu. Jadi pengen cepat wali dengan istri yang tidak baik. Makanya kalau mau cepat jadi wali, cari istri yang jelek, wajahnya jelek sifatnya, cepat jadi walinya. Ini video pertama, teman-teman. Nanti kita akan simak video yang kedua. Ini jelas konsep ngaco, teman-teman ya. Ulama siapa yang dia sebutkan oleh Habib ini? Di kitab mana dia mendapatkan rujukan seperti ini? Katanya ada para ulama-ulama terdahulu, kalau mau mudah mencapai derajat kewalian, maka mereka menikahi wanita yang buruk rupa, kemudian yang memiliki sifat-sifat buruknya, untuk melatih diri, untuk melatih kesabaran. Kemudian yang aneh alasannya, karena kalau kita menikahi wanita yang buruk kan paling kita tidur atau berhubungan hanya sesekali waktu saja. Ini kan sangat bertentangan, teman-teman ya. Tujuan orang menikah ya memang salah satunya adalah kebutuhan biologis. Kemudian ini juga bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah menjelaskan wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama, kecantikannya, kemudian hartanya, kemudian yang ketiga bebet bobotnya atau keturunannya, silsilahnya, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah agamanya. Meskipun Rasulullah tetap yang paling ditekankan adalah lebih memilih agamanya. Jangan hanya terbuai dengan hartanya ya, kecantikannya atau keturunannya, teman-teman. Tetap yang diutamakan adalah agama si wanita tersebut. Karena orang yang beragama ya, agamanya kuat, pemahamannya bagus, insya Allah akan terkumpul sifat-sifat yang baik juga di situ, teman-teman ya. Bisa menerima kondisi suami ya, apa adanya. Maka ini bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh Habib ini. Habib ini justru ya menyuruh kita mencari wanita yang buruk rupa ya, yang berparas jelek, kemudian memiliki sifat-sifat yang buruk. Ini kan subhanallah, teman-teman ya. Bagaimana kalau laki-lakinya juga bersifat buruk ya, ketemu dengan yang buruk pula, teman-teman. Jadi nggak ada yang bisa saling mengingatkan. Ini kacau, teman-teman ya. Baik, kita simak video yang kedua. Ini mirip sebenarnya, teman-teman, tapi ini lebih panjang. Niku barokah wong wedok sing cerewet. Nah, niki insya Allah saged ndadosaken panjenengan cepet munggah derajat sampai pada tingkat wilayah, tingkat kewalian. Nek kaya awake dhewe ngeten niki kan arepe munggah dadi wali dengan cara-cara ulama-ulama salaf seperti dahulu. Posone sampai 40 dino, posone sampai berbulan-bulan, posone sampai bertahun-tahun. Nek kaya awake dhewe ngeten niki kan gak pawaan. Nggih napa nggih? Angel arepe pengen dadi wali dengan jalan tirakat poso, gak pawaan. Lek ulama-ulama zaman rumiyin ana sing dadi wali krana napa? Salat wengi ajeg, istiqomah tahajute, istiqomah tasbih dan juga hajate, istiqomah witire, istiqomah salat sunnah mutlake, rawatibe, istiqomah anggenipun dzikir lan wiritane. Lah kaya awake dhewe ngeten iki kan yo gak patek sregep. Nggih napa nggih? Lha wong buktine sampai bengi saiki yo sik nongkrong teng mriki panggenan.
Ngeten niki mulih apa ya arepe nggelar sajadah terus tahajud. Lha gombal. Wis gak apa-apaan ketok jelas teko prejengane niki wis ketok. Tesinge niki wis ketok. Angel wis angel. Arepe munggah dadi wali dengan jalan-jalan semacam itu, dengan cara-cara semacam itu angel. Tapi lek jenengan duwe bojo sing cerewet, niku fa insyaallah saged ndadosaken jenengan lus langsung iso dadi wali Gusti Allah. Ya ini sama-sama teman-teman, video kedua ini juga nggak ada bedanya ya, cuman bedanya lebih panjang. Sama-sama asal jeplak teman-teman. Nggak tahu ini konsep dari mana ya, ngambil rujukan dari mana. Tapi ada sedikit perbedaan dengan video yang pertama. Kalau video yang pertama tadi menjelaskan dulu para ulama-ulama terdahulu katanya untuk mudah mencapai derajat kewalian maka mereka menikahi wanita-wanita yang buruk rupa, yang memiliki paras jelek, kemudian sifat-sifat buruk. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan video yang kedua. Video yang kedua justru menjelaskan satu jalan pintas untuk mencapai derajat kewalian yang mungkin tidak bisa kita tempuh sebagaimana para ulama-ulama terdahulu. Kalau ulama-ulama terdahulu ya untuk mencapai derajat kewalian di sisi Allah, maka mereka melakukan ibadah yang banyak ya. Seperti berpuasa katanya ya. Ada yang berpuasa sampai 40 hari, bahkan bertahun-tahun. Kemudian itu juga istiqomah dilakukan. Ada yang melalui jalan salat sunnah tahajud, istiqomah setiap malam ya. Ini di video yang kedua. Tapi pada intinya ya sama teman-teman ya. Pada konsep yang dia katakan kalau mau mudah untuk mencapai derajat kewalian, cari wanita yang buruk rupa, kemudian buruk sifat-sifatnya. Ini dari mana ya? Dapat ilmu seperti ini dari mana ya? Apakah seperti itu yang Allah Azza wa Jalla jelaskan ya bagi umatnya, bagi hamba-hambanya untuk mudah mencapai derajat kewalian ya? Yang namanya wali, kalau kita bicara wali, tidak bisa kita lepaskan dari amal soleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana menjaga ya yang wajib, kemudian mengerjakan yang sunnah, bahkan yang makruh pun dijauhi teman-teman. Itu konsep wali. Makanya wali yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dihubungkan dengan amal soleh, dengan iman dan takwa. Lah memangnya dipikir bahwa ujian itu untuk bisa menguji kesabaran, untuk menguji keikhlasan agar tidak terlalu cinta terhadap dunia, harus melalui menikahi wanita yang buruk sifatnya, buruk rupanya. Nggak ada konsep seperti itu. Ujian itu bisa dari berbagai macam cara Allah Azza wa Jalla berikan teman-teman ya, dari kesehatan misalkan, atau dari kekurangan harta ya. Nggak mesti untuk mencapai derajat tertentu di sisi Allah Azza wa Jalla harus melalui ya jalan menikahi misalkan wanita jelek, buruk rupa, sifat-sifat buruk. Ini kan bertentangan dengan konsep yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Justru Rasulullah menyuruh kita menikahi wanita yang agamanya baik teman-teman ya, dari 4 kriteria yang Rasulullah sebutkan ya. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara: cantiknya, kemudian hartanya, keturunannya, misalkan bibit bobotnya, silsilah nasabnya, kemudian agamanya. Meskipun pada ujungnya Rasulullah lebih menekankan kita untuk mengambil di antara keempat tersebut adalah wanita yang baik agamanya. Yang namanya baik agamanya, maka insya Allah terkumpul juga sifat-sifat yang baik di situ, sifat-sifat yang mulia, yang tidak cerewet ketika misalkan suami sedang mengalami kekurangan ya. Justru ini terbalik apa yang dijelaskan oleh Habib-Habib ini teman-teman ya, menyalahi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya. Tapi inilah ya konsep mereka mungkin harus aneh ya, karena dengan cara aneh itu akan terlihat berbeda dengan penjelasan ustadz-ustadz lain, kiai-kiai yang lain, para ulama yang lain. Mungkin di situ mereka bisa menonjolkan diri dari ceramah-ceramah yang aneh, apalagi kalau sudah bicara konsep perwalian. Subhanallah teman-teman ya. Ya tinggalkan yang seperti ini teman-teman ya. Ini bisa menyesatkan umat ya. Ini jelas sumbernya tidak akan ada kalian temukan di Al-Quran maupun Sunnah, yang katanya untuk konsep mudah mencapai derajat kewalian di sisi Allah harus menikahi wanita yang buruk rupa, wanita yang memiliki sifat-sifat buruk. Ya bagaimana kalau seandainya kalian nggak tahan ya, misalkan nih kalian mengikuti arahan Habib ini, kemudian kalian ya menikahi wanita yang sebenarnya tidak ingin kalian nikahi, tapi karena kalian mengikuti apa yang dikatakan Habib ini, pertanyaannya, bisakah kalian tahan kira-kira dengan sifat istri kalian yang buruk rupa, misalkan sifatnya cerewet, senantiasa protes? Ya kalau kalian sabar, maka itu bisa menjadi ujian.
Tapi kalau justru sama-sama kalian juga cerewet ya, suka marah-marah ya, hancur lebur. Maka ini teman-teman tidak benar ada konsep-konsep seperti ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari dua video Habib yang sangat aneh ini teman-teman. Ini semoga menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa semakin kritis, berhati-hati duduk di majelis ilmu teman-teman. Kalau yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun Sunnah, penjelasan para sahabat Nabi, tabi'in, para ulama yang muktabar teman-teman, maka jangan diambil ya. Apalagi ini jelas ya, mengada-ngada. Jelas ini berani kita katakan tidak ada sumbernya. Ini asal jeplak, asal keluar dari mulut teman-teman. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.